seperti apa yang di mana berdasarkan bahwa apa itu yang dialihkan ke NTT itu adalah berapa ya bang? Berapa menurut abang? Ya yang pasti uang itu uang habis. Jadi kalau mau digunakan harus izin dulu sama yang punya. Jangan kemudian punya orang atas nama orang dikasihkan kepada yang tidak berhak. Ya, kita sekali lagi ya, kita bukan tidak empati dengan saudara-saudara kita di NTT, tapi hati-hati. Niat baik seseorang belum tentu nilainya menjadi baik juga. Gitu. Kalau barang ini menjadi barang sesuatu yang lagi proses polisi, tadi kita sudah sama Pak Riki. Barang ini lagi dalam proses pemeriksaan, tidak boleh didatangani. Jadi hari ini pemeriksaan adalah upaya untuk memasukkan bebek-bebek ngambang. Ya, bebek-bebek ngambang kita akan masukkan ke dalam kandang. Hari inilah upaya kita, salah satunya. Ya, dimintain keterangan Agus, dimintain nanti keterangan saksi. Yang bicara bebek-bebek inisial apa tuh bang? Inisialnya? Inisialnya ya yang kemarin pada buang-buang duit tuh. Jadi duitnya itu yang dia buang itu bukan duitnya dia orang, tapi duitnya si Agus. Penekanan untuk duitnya Agus itu apa bang? Karena kan itu kan donatur bang. Iya donatur. Donatur itu langsung menyumbang ke Agus. Uang itu masuk ke rekening Agus. Kemudian dan satu lagi mesti pemindang bukuan sudah dilaporkan. Ya sudah dilaporkan. Kemudian kadang ini adalah uang, objeknya adalah tabungan uang. Ternyata uang ini delay. Jadi ternyata nih ya maksud mereka ini jahat. Mendelay semua proses ini. Caranya adalah membuat perkara ini menjadi gaduh. Yang kedua gonta-ganti pengacara. Ya, beberapa pengacara yang satu idealisme adalah kepengennya damai, termasuk Pak Riki, termasuk Brian, ya maunya damai. Tapi ternyata si nyonya ini tidak mau damai, maunya ribut aja. Ternyata sekarang baru kita temukan uang ini di-delay. Cuma maksud tujuannya supaya dia jadi ratu di suatu tempat. Nah, uangnya modalnya dari mana? Dari Agus, modalnya dari Agus, bukan pakai uang dia sendiri. Itu jadi makanya yang pemindah bukuan yang ada di BCA itu yang di Pondok Indah sudah kita laporkan dan sekarang in proses pemeriksaan gitu. Nah kalau misalnya dia dapat masukan dari beberapa tim pengacara, boleh siapa aja memberikan pendapat hukum, boleh siapa aja memberikan advice, ya bicara manis kepada kliennya boleh, silakan aja. Tetapi hari ini adalah proses awal dari memasukkan bebek-bebek ngambang di kandang. Kandangnya ada besinya. Bang, artinya ini apa tindakan yang mengalihkan uang donasi ke NTT akan dilaporkan laporan baru atau masuk ke dalam bukti yang abang sudah laporan sudah berjalan ini? Ya ini masuk dalam, jadi gini, awal mula perpindahan uang itu kan memang berawal dari uang kurang lebih 1,3 itu ke yayasan gitu kan. Itu awalnya. Dan sampai pada saat ini adalah uang tersebut sudah berpindah, ini katanya ya, ini sudah berpindah ke untuk saudara kita ini NTT. Lalu makanya ini masuk dalam satu rangkaian tidak terpisahkan dari proses kronologis awalnya. Gitu. Dari 1,3 yang berpindah ke yayasan itu. Bang, kemarin kan juga salah satu media juga sudah menanyakan soal donasi itu sudah dialihkan ke NTT, ya kan? Dan dia juga berani untuk mengaudit apapun permasalahan soal uang itu. Dan itu juga ada dugaan Mensos juga mengetahui bahwa uang itu juga akan disalurkan ke pihak NTT. Gimana bang melihatnya? Ya semua orang bisa punya pendapat sendiri-sendiri. Namanya maling mana ada yang mau ngaku, mana rampok mana ada yang mau menyerahkan diri. Ya, apalagi ini bicara duit ini besar loh ya. Uang ini uang orang buta bos. Orang buta dibutakan ya, bukan orang buta, tapi dibutakan. Di Kemensos ada aturan hukum. Pengumpulan dana dan lain sebagainya. Kalau udah di atas 500 juta harus ada audit, di bawah 500 juta ada audit juga. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, apa sih pemberitahuan kepada si Agus? Kan belum ada. Atau kepada kita belum mengajar nggak pernah. Yang ada ini langsung diselewengkan, seolah-olah itu duit dia. Bang, walaupun artinya dari persetujuan para donatur, artinya uang dialihkan ke NTT, tapi menurut abang itu melanggar hukum dari... Kenapa melanggar?
uang itu uang Agus. Kalau uang dia sendiri nggak apa-apa. Gitu. Kalau duit dia mau ngapain sih? Boleh-boleh aja. Ingat ya, statement Nopi dan kawan-kawannya itu berkali-kali dia bilang bahwa ini pertanggungjawaban dia kepada donatur. Ya. Nah, ini lucu. Donatur itu ada dua. Ada donatur yang betul-betul ikhlas kepada Agus. Ada juga yang niatnya mungkin ria, memberikan donatur kemudian bla 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 diambil lagi. Nah, pertanyaan kita cuma satu, pertanggungjawaban Nopi terhadap donatur yang betul-betul ikhlas memberikan donasinya kepada Agus, gimana pertanggungjawabannya? Udah mulai banyak loh yang nyanyi-nyanyi di medsos. Ada yang katanya ibunya memberikan dia ke yayasan. Nah, itu yang mesti balance gitu. Pak, apakah akan melakukan densu bang? Biasanya kan densu memaksa bang, karena ada di TikTok dia bilang dia tertahan sama bendahara dia memaksa donasi itu PDT. Kemungkinan bang? Aku saya jawab. Jadi begini, dari awal ini sebenarnya bukan donasi atau pengumpulan dana ya, tapi benar-benar pure charity atau sumbangan. Karena apa? Kalau yang namanya penggalangan donasi itu butuh badan hukum atau bentuk hukum ya, tidak bukan perorangan. Sedangkan ini pada saat di podcastnya Densu itu langsung masuk ke rekening Agus secara pribadi, rekening pribadinya Agus ya, tanpa ada bawa-bawa nama yayasan. Walaupun memang ini itu tuh Nopi yang pertama meminta Bang Densu untuk buka donasi. Tapi pada saat terjadinya itu kan bukan donasi, cuma memang benar-benar untuk ayo siapa yang mau menyumbang. Itu ada kata-kata bagi yang ingin menyumbang Agus, ada kan di situnya silahkan masukkan rekening Agus di sini. Berarti kan langsung masuk ke rekening Agus pribadi. Nah, pada saat sekarang ini 1,4 itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Agus. Dan pada saat ini tiba-tiba itu uang mau dilarikan ke NTT. Dan mereka udah berkoar-koar itu uang habis, silakan saja habiskan saja uang itu ya. Kami akan tindak pidana kalian berempat. Semakin kali itu uang habis berarti kalian udah siap-siap masuk ke pidana. Karena ini memang uangnya Agus, dan anehnya kalian punya pengacara yang katanya orang hebat semua. Kok bisa-bisanya uang yang sedang disengketakan kalian bagi-bagikan ke bencana alam. Dan sudah ingat uang donasi ini, karena uang donasi ini sedang sengketa, tapi tetap menerima. Jadi jangan salahkan kalau kalian nanti kena juga ini, karena pidananya ada. Itu uang milik Agus. Kalau ditanyakan kembali, uang siapa? Uang milik Agus. Agus ini nggak bekerja. Emang Agus tidak bekerja, dan Agus kan tidak bilang saya bekerja dapat uang itu, tidak. Agus kan hanya dimasukkan ke podcastnya Densu, dan Densu minta siapa yang mau menyumbang silahkan. Nah itu loh kata-kata siapa yang ya? Ada yang bilang itu kan dananya seharusnya tidak 1,3, tapi karenanya kebungannya kan udah 3 bulan, apakah kami pun sampai saat ini tidak pernah diperlihatkan mutasi. Kalau emang benar-benar masih ada, perlihatkan mutasi rekening itu sampai hari ini, detik ini masih adakah uang itu, uang Agus itu apakah masih Agus itu apakah masih iya, kita kan nggak tahu sampai hari ini. Dan yang ada Agus selalu dipojokkan. Agus penyalahgunaan donasi. Nah sekarang kami pun balik, kalian menyalahkan donasinya Agus. Mbak, kita balik ke substansi soal donatur yang sudah masuk ke NTT. Kemarin pihak dari Densu juga akan bertanggung jawab bicara soal apapun dia mau untuk mengobatin Agus. Dari dulu Densu selalu bilang uang yang dipakai Wawa nanti saya ganti, nanti Agus mau berobat saya ganti. Itu kan hanya omong kosong dia, sampai hari ini tidak ada. Kalau emang benar itu jangan usahanya lisan, datang banget benar-benar ke kuasa hukumnya kan mereka tahu kuasa hukumnya kami, bukannya cuma berpawar-pawar di medsos. Kalau di medsos ya nggak mungkin dong tiba-tiba Agus menelpon ayo saya mau berobat, kan nggak mungkin gitu. Mbak menyebut soal uang donasi itu ada atau enggak, namun kemarin gua Densu juga menyumbang 40 juta, makanya totalnya sampai 1,7
Kalau ya uang yang keluar dari Densu itu bukan hak kami, itu berarti pribadi dia, silahkan. Itu nggak ada Malah tidak ada. Tidak ada kan. Karena pendapat dia kemarin kan Ya, ini jelas. Kalau Dari klien kami keterangannya nggak ada itu, nggak ada refer dari saudara yang tadi mungkin abang dia sebutkan itu. juga emang dia sumbangan Ini nggak ada. yang bininya menyumbang 400 juta. Nggak ada. Kalau memang itu ada bini yang menyumbang, Apa? silakan aja. Tapi ingat ya, uang itu sudah terkumpul miliaran. Denny nyumbang 400 juta, lu ambil aja. Silakan ambil kembali uang itu. Yang kita mau tarik nih, mana tanggung jawabmu terhadap sisa dari donatur yang betul-betul murni pengen bantu Agus. Oke? Kalau misalnya dia merasa istri saya sudah menyumbang atau siapa aja saudaranya dia udah menyumbang, kawan-kawan itu menyumbang, terima kasih. Ya, kalau nggak sudi dengan uang yang sudah kita didonasikan ke kita, silakan ambil. Mesti diingat ya, kita ribut-ribut masalah duit ini seolah-olah duit ini ada di Agus, padahal ada di yayasan. Silakan ambil di yayasan. Nah, bagaimana nasib Agus? Uang ini kan tadinya uang Agus masuk ke rekening Agus. Nah, sisanya sportif aja. Jangan kemudian yang apa tuh namanya tuh yang menyumbang betul-betul ikhlas juga dimakan juga. Ayo, kalau bukan perampok apa namanya? Gitu. Abang bicara soal Agus, ya kan para netizen atau siapa pun dikasih kepercayaan tapi disalahgunakan atau pengobatan di mana? Iya, di mana yang dibilang salah menyalahgunakan yang mana? Uang, iya, uang itu uang Agus. Menyalahgunakannya yang mana? Ya, sementara uang itu untuk pengobatan. Yang menyalahgunakan justru mereka. Uang itu uang Agus sudah diberikan kepada Agus, sekarang dimasukkan ke NTT, ya, pakai uangnya, uang hasil terkumpul. Nah, di situ ada donasi yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas disumbangkan, silakan. Kita berkali-kali kita bilang yang tidak ikhlas silakan, lo ambil lagi tuh duitnya, kalian ambil lagi duitnya. Yang ikhlas kembalikan, gitu loh. Sisanya mana? Gitu. Masa dianggap semuanya jadi punya yayasan, ya ini semua jadi punya Densu ya. Lah, terus punya Agus apa? Terus kalian mau menjadikan objek Agus untuk narik duit. Nah, ternyata sekarang keadaannya seperti itu. Agus dijadikan objek buat nyari duit, duitnya kemudian sudah terkumpul, dipaksa Agus untuk memindah-tangankan dananya ini ke rekening yayasan, sama yayasan kemudian ditarik lagi uang ini dicairkan, dibuang ke NTT. Jadi tanggung jawabnya mereka apa? Di mana tanggung jawabnya? Gini ya Rawi ya. Bang, abang berpendapat ya juga gugatan atau dari pihak donatur itu selesai dalam tata keputusan pengadilan. Rapi yang kemarin datang ke pengadilan. Gimana bang? Ada keputusan kan ini juga ada gugatan dari pihak donatur, ya kan untuk perkara kasus donasi ini. Apakah abang juga setuju dengan nanti ada keputusan A atau B gitu untuk uang itu? Apa harus tunggu itu apa gimana bang? Ya, sebenarnya gini, kalau pada prinsipnya kami sebagai tim kuasa hukum maupun dari mewakili klien kami, kita akan menghormati apapun itu keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, khususnya dalam hal ini untuk dalam memeriksa perkara ini ya. Namun gini, makanya ini kan kita harus lihat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Contoh, di dalam gugatan Pengadilan Negeri Tangerang itu menyebutkan di permintaan donatur itu adalah